Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Satu sukacita kita bisa bersama-sama beribadah di hari Minggu pagi ini. Dan saya tahu bahwa kita sementara dalam keadaan pandemi COVID. Dan saya tahu bahwa sampai sejauh ini Tuhan masih menjaga kita. Dan kita terus berdoa bahwa Tuhan terus akan menjaga kita. Saya tahu kita juga mungkin ada yang bergumul dalam banyak area. Baik secara bisnis, secara pribadi, secara keluarga, bahkan mungkin kesehatan. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup mengerjakan perkara-perkara yang hebat dalam kehidupan kita. Karena itu saya berdoa supaya kita semua di sini terus dijaga Tuhan. Dan bahkan diberkati Tuhan sehingga kita punya kekuatan yang sama melewati masa-masa sukar seperti begini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sertai kami semua Tuhan, supaya hidup kami senantiasa bisa menyenangkan Engkau. Kami ingin mendengarkan firman Engkau. Di tengah-tengah masa-masa seperti begini, kekuatan kami biarlah bersandar kepada firman Engkau dan juga kepada satu sama lain. Sertai firman Tuhan yang akan kami pelajari di pagi hari ini, biar apapun yang disampaikan betul-betul berasal daripada kebijaksanaan daripada Engkau. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita di bulan September adalah sincere and pure devotion, atau kesetiaan yang tulus dan murni di dalam Kristus. Nah, yang sangat menarik adalah waktu kita mempelajari daripada surat 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga, yang merupakan tema gereja di bulan September ini. Demikian bunyinya, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan oleh kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, menarik menurut saya adalah ada dua hal yang bisa kita perhatikan dari 2 Korintus 11 ayat 3 ini. Yang pertama adalah dari sisi penerjemahan. Nah, menarik begini. Di dalam Alkitab ada paling tidak 3 cara orang menerjemahkan Alkitab. Cara yang pertama adalah diterjemahkan untuk pengertian kalimatnya. Salah satunya adalah NIV yang kita gunakan sebagai tema kita di bulan ini. But I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. Sementara ada lagi terjemahannya yang berfokus kepada ketelitian penerjemahan daripada kata per kata. Salah satu contoh adalah daripada King James Version. Nah, ada lagi yang merupakan gabungan daripada ketelitian penerjemahan plus juga pengertian kalimatnya. Contoh adalah Modern English Version. Dikatakan begini, but I fear that somehow as the serpent deceived Eve through his trickery, so your mind may be led astray from the simplicity that is in Christ. Nah, kalau kita perhatikan itu, maka kata-kata sincere and pure devotion itu digantikan dengan satu kalimat, satu kata, yaitu adalah simplicity that is in Christ. Jadi kalau kita lihat sebenarnya konteksnya adalah bicara tentang kesederhanaan berpikir di dalam Kristus. Hal yang kedua adalah bicara tentang ilustrasi yang dipergunakan, yaitu bicara tentang kejatuhan daripada Hawa. Mari kita pelajari sama-sama. Nah, atau judul pelajaran saya adalah hal-hal yang bisa menghancurkan pemikiran kita yang sederhana di dalam Kristus itu. Kejadian pasal kedua ayat 16 sampai 17. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Perhatikannya, boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kalau kita lihat firman Tuhan ini kepada manusia, kan sederhana. Dikatakan semua pohon boleh kamu makan.
Bahkan dikatakan dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan jangan kamu makan. Nah, kalimat daripada firman Tuhan itu sederhana. Apa yang susah waktu kita bicara kepada anak kita dan berkata, kamu boleh, kecuali yang ini. Sederhana. Tetapi perhatikan, yang sederhana ini diubah menjadi susah untuk dilakukan. Menjadi sesuatu yang dipertanyakan, mengapa bisa begitu. Coba kita lihat di Kejadian pasal ketiga. Ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, perhatikan baik-baik. Semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Dari tadi cuma satu yang bilang tidak boleh, sekarang dia ngubah, dia bilang semua tidak boleh kamu makan. Bayangkan kalau kita punya anak, kita bilang ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi complicated hidup dia. Dan iblis mengubah firman Tuhan. Changing firman Tuhan yang tadi sederhana dibuat menjadi complicated. Hari ini mengapa firman Tuhan yang tadi sederhana untuk kita lakukan menjadi sukar untuk kita lakukan? Karena tanpa terasa kita membiarkan pemikiran kita ditipu oleh pengajaran-pengajaran yang dengan sengaja atau mungkin tidak sengaja mengubah pengertian firman Tuhan sehingga menjadi sukar untuk kita lakukan lagi. Firman Tuhan yang tadinya sederhana, oleh karena kita ikutin peraturan-peraturan yang sudah diubahkan, menjadi sukar untuk kita lakukan. Hal yang pertama yang bisa membuat kita kehilangan kesederhanaan dalam pemikiran kita di dalam Kristus adalah ketika firman Tuhan kita ubah pengertiannya. Dan inilah yang membuat mengapa begitu banyak hal yang terjadi dalam kekristenan karena orang ubah pengertian firman Tuhan. Yeremia 23, 34-37, kita tahu ini adalah surat yang Tuhan berikan atau perintah yang Tuhan berikan melalui Yeremia kepada bangsa Israel, baik sebelum mereka di pembuangan, kemudian juga sesudah mereka di pembuangan. Menarik begini, adapun nabi atau imam atau rakyat yang masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Allah. Can you imagine? Itu imam oleh para pemuka agama, tokoh-tokoh agama. Mereka sengaja membuat firman Tuhan itu menjadi beban. Mereka bilang sabda dibebankan Tuhan. Dia ngubah, harusnya orang sukacita buat firman Tuhan, sekarang menjadi beban orang melakukan. Kepada orang itu dan kepada keluarganya akan kulakukan pembalasan. Beginilah harus kamu katakan masing-masing kepada temannya, masing-masing kepada saudaranya. Apakah jawab Tuhan? Atau apakah firman Tuhan? Tetapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan, janganlah kamu sebut-sebutkan lagi. Bayangkan, mereka sampai bilang, udahlah kamu tak usah lagi bicara itu, karena firman Tuhan yang tadi sukacita menjadi beban. Sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri. Hari ini apa yang kita ucapkan justru mungkin menjadi beban bagi kita. Oleh karena kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Allah yang hidup. Tuhan semesta alam Allah kita. Beginilah engkau harus berkata kepada nabi-nabi. Apakah jawab Tuhan kepadamu? Atau apakah firman Tuhan itu? Hari ini masalah kita bukan karena firman Tuhan itu sesuatu hal yang sukar kita pahami. Atau firman Tuhan itu satu hal yang berat untuk dilakukan. Tapi karena orang memutarbalikkan firman Tuhan, yang tadinya sederhana, yang tadinya sukacita untuk dilakukan, menjadi beban, menjadi sukar untuk dimengerti. Dan inilah kerja manusia, mengubah firman Tuhan, sehingga sukar untuk dipahami. 1 Yohanes 5, dalam suratnya Yohanes berkata begini, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Allah, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita
menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Hari ini firman Tuhan tidak berat harusnya. Menurut firman Tuhan tidak berat. Tapi mengapa itu menjadi sukar untuk kita lakukan? Karena kita mengubah pengertian itu. Kita mengubah pengertian firman Tuhan yang sederhana itu, membuatnya menjadi berat untuk dilakukan. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita merasa berat melakukan firman Tuhan? Apakah firman Tuhan itu menjadi beban bagi kita untuk kita lakukan? Apakah firman Tuhan itu adalah satu beban yang sukar untuk kita lakukan? Hari ini jangan-jangan bukan karena dia berat untuk dilakukan, tapi pengertian kita yang berubah untuk memahami kebenaran firman Tuhan itu. Dan iblis sangat pintar. Dia mengubah firman Tuhan. Yang tadinya boleh kecuali yang satu, sekarang semua tidak boleh. Dan itu membuat firman Tuhan yang tadinya sederhana menjadi sukar, baik untuk dipahami maupun juga untuk dilakukan. Hal yang kedua, di ayat yang kedua, mari kita baca firman Tuhan ayat kedua sampai ayat ketiga. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Nah, coba kalau kita perhatikan, ada kalimat yang diperpendek firman Tuhan. Dikatakan, pada hari kamu memakannya, pastilah engkau akan mati. Dipendek menjadi nanti kamu mati. Yang kedua adalah, kata-kata jangan kamu makan ditambah menjadi ataupun raba. Tuhan tidak pernah bilang dalam firman-Nya kepada Adam, dia bicara bahwa raba, dia tidak melarang raba, dia bilang adalah jangan kamu makan. Hawa menambahkan satu tambahan dalam firman Tuhan itu, sehingga menjadi kelihatannya menarik firman Tuhan. Tapi sebenarnya adalah tambahan daripada pengertiannya. Hal yang kedua, mengapa firman Tuhan itu susah untuk orang lakukan? Bukan karena dia susah, tapi karena ada banyak sekali versi-versi tambahan, peraturan-peraturan tambahan di luar firman Tuhan yang dibuat mungkin selama generasi-generasi, mungkin ribuan tahun, ditambah, sehingga akhirnya firman Tuhan yang adalah firman Tuhan sekarang menjadi kelihatannya kurang jadi firman Tuhan, karena ada peraturan-peraturan yang lain yang dibuat seakan-akan peraturan itu membuat firman Tuhan jadi lengkap. Padahal firman Tuhan itu firman Tuhan. Bagaimana bisa pemikiran manusia dengan wisdomnya bisa menjadi tambahan bagi firman Tuhan? Sementara kita tahu firman Tuhan adalah pemikiran dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Hal yang kedua, yang saya mau sharing kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, alasan mengapa orang melihat firman Tuhan yang tadi simplicity menjadi sukar atau complicated atau rumit adalah karena orang menambahkan peraturan yang bukan berasal dari Tuhan. Ini firman Tuhan, Tuhan bicara kepada nabi-nabi. Tuhan bicara kepada orang-orang tertentu dan dia sampaikan kepada umat. Baik dalam bentuk tulisan dari Perjanjian Lama atau cerita sejarah maupun juga dalam Perjanjian Baru. Orang-orang itu diinspirasikan oleh Tuhan dan kemudian bahkan oleh Roh Kudus, dan kemudian mereka menulis firman Tuhan itu. Dari generasi-generasi dengan jarak waktu ribuan tahun, firman Tuhan secara konsisten, secara teratur kita bisa lihat bahwa dan buktikan itu adalah berasal daripada Tuhan. Yang menjadi masalah adalah orang nambah peraturan ke dalam firman Tuhan. Orang membuat peraturan-peraturan yang sebenarnya membuat jadi rumit orang melakukan firman Tuhan itu. Hal yang kedua membuat firman Tuhan menjadi complicated adalah kita nambahkan peraturan tetapi bukan berasal daripada Allah. Ini saya bilang namanya suka-suka gue. Yeremia 5 dikatakan ayat 30-31. Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Yang pertama, para nabi bernubuat palsu. Para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Dan umatku menyukai yang demikian. Aneh menurut saya.
Yang complicated itu orang suka. Emang kurang pintar atau apa? Yang sederhana kayak bodoh kelihatannya. Yang complicated, yang suka-suka dibuat itu, yang sewenang-wenang itu yang orang suka. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Ketika datang segala akhir daripada segala sesuatunya, mau ngapain kita waktu kita sudah memilih melakukan apa yang bukan berasal dari firman Tuhan? Hari ini kalau kita baca dan kita lihat kenapa hari ini begitu banyak denominasi gereja. Saya tidak menghakimi denominasi. Tapi mungkin saja kenapa itu bisa menjadi berbeda sementara Alkitab kita sama. Karena mungkin saja ada peraturan-peraturan ditambahkan yang membuat menjadi sukar untuk dipersatukan. Bukan lagi firman Tuhan yang mempersatukan, tapi peraturan-peraturan yang membuat terjadi perpecahan demi perpecahan. Atau pengertian-pengertian ditambahkan sehingga susah untuk gereja bersatu. Walaupun Alkitab adalah cuma satu sumbernya. Hari ini apakah kita lebih bijaksana dibandingkan dengan Tuhan? Waktu kita menambahkan peraturan yang tidak dalam Alkitab, apakah kita mau bilang kita lebih bijaksana dibandingkan Tuhan? 1 Korintus 1, 25, 26. Dia kasih perbandingan, Paulus kasih perbandingan. Sebab yang bodoh dari Allah. Mana bisa Allah itu bodoh? Ini kan sarkasme berarti. Mana bisa Allah yang pencipta alam semesta ini diatur dengan keseimbangan. Semua sains, semua pengetahuan, itu kan berasal dari Tuhan. Bagaimana bisa Tuhan yang omniscience itu dibilang bodoh? Ini kan sarkasme. Tapi sebegitu hebatnya Paulus mau menjelaskan bahwa sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah daripada Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu. Ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak ada orang yang bijak, tidak banyak. Tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Sekarang mungkin kamu sudah lebih bijaksana, sudah lebih pinter, sudah lebih lama jadi murid Tuhan. Pertanyaan saya adalah, apakah firman Tuhan masih sederhana seperti kamu menjadi murid Tuhan? Karena jangan-jangan kita sudah lama jadi murid, kita pikir, gue sudah lebih mengerti, saya sudah lebih tahu bagaimana memperhatikan firman Tuhan. Bahkan kita bisa menambahkan sesuatu. Seakan-akan kita lebih bijaksana dibandingkan Tuhan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita lebih bijaksana dibandingkan Tuhan? Sementara kita bilang, dalam satu bahasa yang sarkasme, yang bodoh dari Allah, lebih besar hikmatnya daripada manusia. So are you wiser than God? Hal yang ketiga, saya mau sharing kepada kita. Kejadian 3, ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan. Sedap kelihatannya. Menarik hati karena memberi pengertian. Pertanyaan saya begini, dari mana dia tahu itu enak untuk dimakan? Dia belum pernah rasa kok. Dari mana dia tahu itu sedap? Orang dia belum pernah cicipi. Sama seperti kita lihat sesuatu, dari jauh kita lihat, kita pikir, wah enak banget kelihatannya. Apa yang mendrive kita, sehingga kita melihat sesuatu yang belum kita rasakan, kita bilang enak. Jawaban saya adalah, karena perasaan kita lebih kuat dari pemikiran kita. Poin saya yang ketiga, mengapa hal yang sederhana tadi menjadi complicated? Karena sekarang kita mempergunakan perasaan kita yang menentukan mana bagian firman Tuhan yang akan saya lakukan dan mana bagian firman Tuhan yang tidak saya lakukan. Poin saya ketiga, ketika perasaan lebih kuat dibandingkan dengan logika kita. Ketika perasaan kita lebih kuat daripada kebenaran firman Tuhan. Kita tahu misal contoh dalam Alkitab, istri tunduk kepada suami. Perasaan kita berkata, bagaimana bisa saya tunduk pada suami saya sementara dia orangnya begitu? Atau Alkitab bilang, hai suami, kasih istrimu. Gimana saya bisa mengasihi istri saya sementara dia begitu kelakuannya? Bagaimana bisa anak itu dikatakan hormat kepada orang tua? Gimana mau hormat orang tua saya begitu kelakuannya?
Gimana orang tua disuruh menjaga supaya jangan membuat hati anak-anak tuh bangkit amarahnya. Gimana gue bisa bikin begitu? Anak gue bikin susah hidup gue. Bagaimana bisa firman Tuhan itu kalau mau kita lakukan, kalau perasaan kita lebih kuat dibandingkan dengan pemikiran kita yang sehat. Ada banyak prinsip firman Tuhan. Hari ini, mengapa orang lihat firman Tuhan dan susah orang lakukan? Karena mungkin sejak awal perasaannya berkata, susah untuk melakukannya. Saya mau menjadi murid Tuhan, aduh susah menjadi murid Tuhan. Saya mau mengampuni orang, susah mengampuni orang. Kamu gak ngerti perasaan saya, kamu gak ngerti apa yang saya alami dalam hidup saya. Kamu tidak mengerti perjalanan hidup saya, kamu tidak mengerti. Dan kita pakai alasan masa lalu kita. Kita pakai alasan skema kita pakai alasan masalah-masalah psikologi kita untuk membatasi pekerjaan firman Tuhan dalam hidup kita. So my question adalah, is your feeling stronger than your logic in Christ? Karena kalau hari ini, brothers and sisters, firman Tuhan menjadi susah untuk kita lakukan. Karena perasaan kita lebih kuat daripada kebenaran firman Tuhan itu. Saya suka bagian ini. Kita harus bisa berbicara yang baik kepada saudara-saudara kita. Ketika Paulus menegur jemaat di Korintus, mereka jadi berduka cita. Dan mungkin orang-orang bilang, dan kalau kita baca surah 2 Korintus, mungkin ada orang menyerang Paulus, kata-kata lu kurang tepat. Lu kasar ngomongnya. Kamu tidak sensitif kepada apa yang saya alami. Kamu tidak mengerti keadaan kita. Kamu busuk barangkali. Mungkin itu yang mereka sampaikan. Atau mungkin itu perasaan hati mereka kepada Paulus. Sama seperti hari ini juga. Ketika orang bicara kebenaran firman Tuhan, mungkin ini yang mewakili perasaan kita. Lu gak ngerti keadaan gua. Lu kasar ngomongnya. Nah, saya tidak suruh kita berbicara kasar, karena Alkitab suruh kita lemah lembut. Tetapi kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran firman Tuhan. Maka surat Paulus dalam 2 Korintus pasal ke-7 dikatakan begini, ayat ke-8 sampai 10. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan surat itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, karena duka citamu membuat kamu bertobat. Paulus bilang sorry, tapi saya nggak akan sorry. Dia bilang aku memang agak ada rasa menyesal, suratku yang pertama itu buat kamu sedih. Tapi enggak, saya tidak menyesali. Karena itu kebenaran firman Tuhan. Nah, saya tidak berkata bahwa setelah itu kita tidak mau minta maaf, itu bukan begitu maksud saya. Yang saya maksudkan adalah begini, hari ini jangan-jangan kita jadi fokus kepada cara orang menyampaikan. Walaupun kita perlu juga berbicara dengan lemah lembut. Tetapi kita tidak lagi fokus kepada isi daripada firman-Nya, isi daripada kalimatnya, isi daripada nasihatnya. Kita fokus kepada cara menyampaikannya, gestur tubuhnya, tatapan matanya, dan sebagainya. Tetapi bukan kepada kontennya. Karena perasaan kita menjadi lebih kuat daripada kebenaran firman Tuhan. So hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, is your feeling stronger than the word of God? Apakah perasaan kamu dan saya lebih kuat dibandingkan dengan pemikiran sehat kepada firman Tuhan? Saya percaya perasaan kita itu bisa menipu kita. Your feeling can be deceiving. Firman Tuhan bahkan meneguhkan apa yang saya sebutkan tadi. Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatunya. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat memahaminya? Amsal 3 ayat 5 sampai 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 29 ayat 11, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Ada banyak ayat Alkitab yang bicara tentang hati, betapa hati itu bisa menipu kita. Dan siapa bisa memahami hati? Hari ini kalau kita mempergunakan hati kita sebagai bagian yang penting dalam memutuskan mana benar, mana tidak benar. Hati-hati brother sister. Justru kita membuat firman Tuhan yang tadinya sederhana
menjadi sukar untuk dilakukan. 3 hal yang saya ingin sampaikan. Saya tahu ada banyak hal sementara terjadi dalam hidup kita. Saya berdoa supaya Tuhan terus menjaga kita. Tetapi dalam masa-masa seperti ini, marilah kita menjaga pikiran kita masing-masing. Supaya yang tadinya jangan sampai pikiran kita, yang tadinya sederhana, menjadi complicated dan menjadi sukar untuk melakukan firman Tuhan. Marilah kita menjaga supaya kita tidak menambahkan pengertian kepada firman Tuhan. Yang tertulis sebegitu, biarkanlah sebegitu pengertian firman Tuhan itu. Dan jangan kita menambah peraturan, wisdom, pengertian kita ke dalam firman Tuhan. Karena dengan menambahkan itu, membuat sukar untuk dimengerti. Dan yang ketiga, jangan kita mempergunakan perasaan kita untuk membenarkan bagian mana yang saya mau lakukan, bagian mana yang tidak mau saya lakukan. Jadi mengapa pikiran kita tidak sederhana lagi? Satu, karena kita mengubah firman Tuhan. Yang kedua, karena kita menambahkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita mempergunakan firman Tuhan, mempergunakan perasaan kita untuk menentukan mana bagian yang mau kita lakukan dan mana yang tidak kita lakukan. Semoga firman Tuhan di pagi hari ini bisa membantu kita semuanya untuk memiliki pikiran yang sederhana dalam Kristus, dan kita makin mencintai firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami untuk bisa memiliki pikiran yang sederhana. Bantu kami untuk percaya akan firman Engkau dengan tidak menambahkan satu hal pun, tidak mengubah satu hal pun, dan tidak mempergunakan perasaan kami untuk menentukan bagian mana yang saya mau lakukan dan mana yang tidak mau saya lakukan. Bantu hati kami, pikiran kami, semangat kami, pelayanan kami, hidup kami, untuk kami persembahkan sesuai dengan kehendak firman Engkau. Terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Kami berdoa untuk perlindungan Engkau bagi kami semuanya. Perlindungan Engkau bagi bangsa dan negara kami. Bagi para pemimpin. Supaya Engkau terus memberikan mereka kebijaksanaan. Sehingga mereka bisa membawa bangsa ini keluar daripada krisis ini. Dan kami terus bisa menyembah Engkau. Bahkan kami looking forward untuk menyembah Engkau dalam suatu pertemuan. Bersama-sama dengan para saudara-saudari. Memuji dan memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.